Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman anggota KPPS Nagari Perguruan Tinggi yang kita bagi 3 pagi ini. Sekarang ada 6 TPS ya. Dari Mas tuh yang 6 tuh, izin dulu. TPS bahasa ya. 1, 2, 3, 4. Oh, pas urutannya. Jadi ini dasarnya teman-teman. Dasarnya kita melaksanakan tugas. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ini inti nih. Ini nanti yang dijabarkan secara hukum, berarti kita ini bekerja sesuai regulasi, sah, gitu, legal. Tidak akan ada nanti persoalan-persoalan karena sudah ada aturan hukumnya. Ini regulasi yang mengatur. Pertama, Undang-Undang Pemilu. Kemudian ada PKPU nomor 14 tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, kemudian dan berikutnya. Ada peraturan KPU nomor 25 tahun 2003 tentang apa tuh deh? Yang nomor 3 coba baca deh. Apa? Peraturan KPU 25 2003 tentang pemungutan penghitungan suara dan pemilu. Kemudian ada keputusan KPU yang paling bawah tentang pedoman teknis. Jadi ini dasar. Berarti awakku bakarajo ada dasarnya, Bang ya. Berarti tidak ragu-ragu, Pak. Jadi Ibu tidak boleh ragu melaksanakan tugas sebagai KPS. Harus siap wak jalan. Kita dilindungi oleh awakku dilindungi oleh undang-undang. Ya, Pak Ibu ya. Itu konsep dasar yang harus ada di hati awak. Kita dilindungi undang. Ibu-ibu kita sama fokus dulu sementara ya. Kalau rasanya tidak terlalu penting, HP-nya mohon di sementara dulu. Kalau tidak terlalu penting, tapi kalau sangat penting, istrinya di rumah, papa gimana kabar? Boleh buka HP-nya. Karena nanti kami khawatir tidak sampai nanti. Ya, kalau tidak terlalu penting ya, tapi kalau sangat penting silakan. Kita apa saja. Ini hati kita jalan. Saya percaya Ibu mendengar, Ibu harus juga percaya pada saya sekarang memberikan berbagi ilmu gitu, menyampaikan informasi. Lanjut ya. Ya. Nah, ini konsekuensi hukum. Nah, berarti kalau ada sesuatu ada konsekuensinya. Apa maksudnya? Ibu-ibu dituntut melaksanakan tugas sesuai aturan. Kalau menyalahi aturan, ada hukumannya. Inilah konsekuensi hukum. Nah, contoh. Nih, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri, orang lain, tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. Jadi tidak boleh Bapak nanti salah-salah memberikan data palsu selama kerjanya. Nah, coba baca hukuman pidana yang di tengah tuh, Dek. Nampak ya? Fajar namanya? Fajar tuh matahari pagi ya. Sanksi pidana ya. Izin, Dek. Oke. Bapak ini tadi akibat kalau sengaja memberikan keterangan palsu. Ya, apa sanksinya? Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Iya. Ledo piti dole 2 juta itu gaji mana sampai nah. Nanti kok salah-salah kan Ibu nanti pidananya ada gitu. Dikurung lo setahun kan, awak karajo ingin sanang-sanang tapi kalau Ibu salah meneliti menilai aturan, ini ada aturannya. Bisa Ibu dikurung Bapak nanti kurungannya 1 tahun dan itu bukan atau Ustaz. Dan itu tambahan berarti. Kalau atau nanti ada peluangnya salah satu. Tapi ini dan. Berarti dikurung 1 tahun dan berapa PT-nya, Bu? 12 juta. Lebih PT 2 juta gini, Bu. Lah ini gambarannya ya. Ya, Dedek teman-teman, ini ada tanda pidananya. Nah, tuh ada yang lain tuh.
Setiap anggota KPPS sengaja memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada pemilih dan menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara itu dalam berita acara. Penggantian hanya sekali. Contohnya, Bapak kasih surat suara, dia buka sama pemilih, rusak. Boleh diganti? Boleh. Hanya sekali. Kalau diganti lebih menyalahi aturan. Atau memberikan hak suara kepada orang yang tidak berhak. Ibunya di sini, dia bukan pemilih, tapi kan udah ke Jawa kan, nah, ya gila, inilah ada KTP atau macam-macamnya kan. Pokoknya yang tidak sesuai aturan, sengaja memberikan surat pengganti hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak, tidak mencatat surat suara itu dalam berita acara. Lah rusak, keluar yang rusak itu ibu tidak mencatat dengan sengaja di berita acara, itu tidak ada catatannya. Catatannya rusak, termasuk nanti kejadian khusus. Surat suara rusak. Catat nanti. Bagaimana bentuk pengawalan rusaknya? Atau robek, atau bolos, nanti ada catatannya nanti. Tidak boleh luput berita acaranya. Nah, sama dendanya juga setahun. Nah, ini yang penting, Bu. Baca nomor 3 aja. Nampak? Karena kalau gangguan, coba sih. Setiap orang gimana sih? Halo. Halo, habis baterai, Pak? Oke. Ya, baca aja lagi. Deh, ikat suara gak kareh, Bang, tolong, Bang, izin. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih. Nah, sengaja menghilangkan hak pilih orang lain. Apalagi Bapak terdeteksi, Bu dan Bapak, ada kepentingan sengaja menghilangkan hak pilih orang lain. Nah, mungkin kalau nyoko ini barangkali dia disabilitas yang harus bisa layan dengan baik, tapi nah, enggak usah lah. Kalau nyocik suaranya, hati-hati, Bu. Kalau bisa harus layani Wak Japik, apakah nanti dia mau dilayani di rumah atau nanti kita bawa dia ke tempat suara, harus kita layani dia. Kalau tidak ada nanti bukti tanpa alasan dia tidak kita layani, itu sama Ibu Bapak menghilangkan hak pilih seorang, dipidana. Nah, Iko mengkasihnya bukan menakuin-nakuin ya. Kita bicaranya kan dia dulu kan cerita. Nah, itu kan kita alih dulu. Kita alas dulu ke Ibu Bapak ini dengan aturan. Nah, itu lebih baik lah hukumannya lah. Ya sih. Nah, kalau sengaja tadi kan setahun ya dia teh. Kalau itu sengaja 2 tahun. Orang lain kehilangan hak pilih. Dengan berbagai masalah. Mungkin tak bayang tuh. 2 tahun penjaranya. Dandanya berapa pitihnya? 24 juta. Nah, si aneh yang terjadi barek rupanya kan. Yang terakhir. Nah, ini. Baca lihat yang tadi yang tidak sempat tadi lain David. Biar kita apa? Mana tadi yang belum jadi? Oh ya sih, yang paling bawah sih. Katanya ada yang sabotase sih. Oke, halo, sih. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Ya, bara hukumannya sih? Pidana penjara paling lama 18 bulan dengan denda paling banyak 18 juta. Oke, 18 bulan itu berapa lama sih? Berapa tahun sih? 1 tahun. Setiap orang yang sengaja pada yang pemungutan suara memberikan suara lebih dari 1 kali. Siapa yang punya peran Ibu Bapak? Tinta? Nah, Tinta di KPS Bara 7. Termasuk KPPS yang baru masuk, siapa dulu pertama mulai nih? Pas baru pemilih baru tiba sih ya KPPS Bara. Yang baru tiba, pemilih baru tiba yang kasih diserahkan formulir C pemberitahuannya. 4 apa? 4 atau 5 ya? Bisa nanti ya. 4 gitu, 4 kan? Nah.
dia juga harus mencek itu. Tinta orang yang baru tiba itu harus dicek tintanya dulu gitu. Siapa yang sampai dulu? Coba dulu tangan. Izin Bu. Yang sampai. Siko yang sampai. Si. Nah. Ini harus dipastikan yang baru tiba itu cari jari-jari tangannya dulu. Gak hanya merisa saja pengetahuan. Jangan nanti dia yang keluar yang terakhir KPS 7 magiah tinta memastikan yang baru tiba pemilih itu pun ibu harus cek jari-jari tangannya. Laba tinta atau alun. Itu untuk menjaga beko jangan ada orang yang memilih 2 kali. Karena ini ada potensinya, Bu. Potensi 2 kali itu ada, Bu. Terutama potensi orang yang DPK dan terdaftar di DPT yang tempat lain. Itu di antaranya. Jadi hati-hati. Kalau salah yang sengaja tadi itu lebih bare 1,5 tahun. Nah, sengaja waktu pengurusan suara itu memberikan suaranya lebih 2 kali. Jadi ibu pun jangan sampai lawak yang 2 kali beko. Bisa caleg tuh, cik lagi lah Bu idanya. Kok bitihan. Pilih tuh cik lagi. Nah, jangan boleh Bu. Ya Maya. Jangan 2 kali milah ke sampai di malah pitih. Nah, sampai di mana? Yakinlah teman-teman. Jangan namuah ya. Sekarang kan kita kan tidak pula munafik kan. Kita manusia ini butuh uang. Itu betul itu. Butuh kita uang. Tapi bagaimana kita harus punya tadi jiwa karakter yang tidak terpengaruh dengan uang tadi. Jangan sampai uang itu menjebak kita. Apalagi penyelenggara dakek jo caleg-caleg atau yang lain partai tertentu terjebak nanti hati-hati, Bang. Hati-hati ya. Nah, lanjut lebih izin Pet. Ya. Nih, nah. Waduh dulu definisi pemungutan dan penghitungan suara itu. Nah, pemungutan suara. Secara apanya dulu garis gadang kasanya yang pemungutan itu yang nama siapa namanya? Mau dari situ dulu, ambil dulu. Biar berbagi suara, Pak ya. Apa yang diketahui tentang pemungutan? Jangan ada kasih dulu. Ambil wajahnya dulu. Mencoblos. Itu menyebut. Gak lengkap lah sakitnya. Menyebut saja. Ya oke lah. Lihat bantu ya. Jangan ada situ lihat. Lihat Pak Guru. Kita harus seperti dulu. Yang diketahui ya. Hilang aja. Hilang ya. Ya oke lah. Katanya celek, katanya habisnya kata ya. Oke lah. Halo. Ya. Nampak ya? Atau baca aja, bilang ya. Apa yang lihat tentang pengusaha? Jangan lihat sini. Proses pemilihan. Jadi urut nama calon, parpol, serta logo atau nama. Iya. Ya. Kita lihat sini. Pemungutan itu proses pemberian suara. Ya, inti. Dia memungutkan yang dulu menghitung kan? Berarti itu kan bagian dari proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara itu caranya. Jadi pemungutan prosesnya itu pemilihan caranya. Kalau kini mencoblos. Di mana dicoblos? Baik pada nomor urut, nama, logo parpol, urut caleg, foto dan sebagainya. Itu yang pemungutan. Berarti proses pemberian suara masyarakat itu pemilih itu di TPS. Nah, itu yang pemungutan. Penghitungan juga proses. Nah, setelah nanti Bapak tutup jam 1, tutup, ada lagi yang memilih. Nah, jadi nutupnya juga nanti ada metode tambahan. Ibu Bapak jam 9 tutup. Nah, kalau ada yang mengisi pendaftaran, lah terdaftarnya di KPS sampai Tolimu itu jam 1 habis. Orang masih antrian. Itu tidak dulu.
Kalau ibu tutup orang yang mendapat hak pilih, pidana tadi. Nah, kok tambahannya bu. Nah, ada baduo. Nyo tibo jam 2 balik 45 ya Sat ya. Contoh 5 menit lagi tinggal. Lah masuk daftar. Beko tibo jam 13.00. Nah, ketua, ibu bapak semuanya hadirin. Sekarang sudah jam 3.00. Rapat atau pemungutan suara kita tutup. Teng teng teng. Ibu catat pengawas. Ini ada 2 lagi. Kalau proses lanjut ke atas, ibu bapak nanti bisa berisiko menghilangkan hak orang lain dan bisa dipidana. Coba caranya, kalaulah mendaftarnya nanti salah send dulu gitu. Ya, salah send. Nah, jadi penghitungan baru nanti dihitung proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan mana suara yang sah yang diperoleh peserta pemilu, surat suara yang dinyatakan tidak sah, mana yang tidak digunakan, mana yang rusak atau keliru dicoblos. Berarti sampai macam yang sah, yang tidak sah, yang tidak digunakan, dan surat yang rusak tanpa dicoblos. Itu nanti 4 kriteria yang nanti ada di catatannya. Di cas itu nampak nanti gambarnya. Oke, lanjut dulu. Izin Pit. Nah, ini lagi. Ini pengetahuan yang sering kita ulangi. Mana yang pemilih? Ya. Ini ada di sini ada 3. Oke, sebelum masuk situ. Baik, lo, Pit. Mic-nya, Pit. Udah. Halo. Nah, kok si Pit megang hidup lagi dia? Berbagi dulu. Jangan ada dulu. Ya, tolong tuh yang ada yang muda belakang. Tolong bedakan dulu yang tahunya dulu ya. Apa beda DPT, DPTB dan DPK? Coba dulu. Jangan maduk situ dulu. Sambat. Yang tahunya, ilmu yang ada di kepalanya apa? Apa bedanya DPT, DPTB dan DPK? DPT mereka yang memiliki ktp elektronik dan terdaftar di Kapolri dan juga memiliki DPTB apa? DPTB itu daftar pemilih tambahan mereka yang mempunyai KTP elektronik namun belum memiliki ketuanya mana situ? Yang ketua yang mana? Itu yang ketua dibantu? Dibantu ketua. Pemahaman ketuanya, ini ketua yang kita kejar dulu. kalau DPT. Ya beda ketiganya, coba ulang lagi. DPT itu daftar pemilih tetap yang telah didaftar oleh tadi yang telah memiliki undangan untuk datang ke TPS. Kemudian DPTB pemilih tambahan, pemilih yang pisah dari DPT lain. Kalau khusus yang dia tidak memiliki tidak terdaftar di DPT lain, namun memiliki KTP di wilayah TPS. Ya, bagus. Kita beri aplaus lah ketua kita dulu. Ya, pas ya. Jadi itu secara intinya sudah oke pas. Sangat pas sekali. Kalau DPT itu sudah ada dia di daftar pemilih ada datanya. Nah, ini coba kita lihat di secara teorinya. Nah, DPT pemilih yang pemilik KTPL yang disusun ke dalam daftar pemilih tetap. Nah, jadilah ada daftarnya. Itu yang disusun kemarin oleh teman-teman kita Pantalia, Yosi, Umi, di sini Yora, Siko suaminya ya, Pak Jorong Batang ya. Siko Pantali? Tidak ada. Yang ikut ya Umi ya. Bu Herawati gitu. Ya, Pak ya. Jadi itu yang didata dulu. Bila ada daftarnya didata ulang sampai nanti melakukan DPT yang telah ada daftarnya. Nah, itu yang di DPT. Nah, jelas.
Yang DPTB itu yang tambahan tadi, sama seperti ketua tadi. Orang yang pindah memilih, dia DPT lain, karena alasan tertentu dia tidak bisa menggunakan di tempat dia DPT-nya itu, mungkin karena alasan pekerjaan, dia mau pindah memilih ke tempat dia bekerja atau ke sini. Pindah memilih. Itu ada prosesnya, sudah diproses dan sudah keluar surat pindah memilihnya. Itu nanti ada daftarnya. Bapak harus bedakan. Ada nanti daftar adanya. Jangan beko sampai salah pula beko. Absennya kan, sampai absen nanti ke situ. Administrasinya sudah jelas. Ya, Ustaz. Iya. Sudah ada surat keterangan pindah memilihnya, sudah dikeluarkan. Ya. Sudah ada. Itu yang dia bawa nanti. Dan sudah ada namanya di apa tuh di berkas yang Bapak terima nanti. Iya nanti. Lah ada beko namanya, lah ada daftarnya. Tinggal Bapak macam cocok selesai. Di bawahnya pemutaran yang pindah milih itu, lah ada di sini beko, kita cocokkan pas, yuk kita berikan hak saya. Cuma ini hati-hati nih. Lah, caliak bana yang DPTB itu hak suaranya, bara suara yang dia peroleh itu yang penting, Bu. Kok resikonya persoalan. Di sanalah nampak di sana juga, Bu ya. Yang DPTB namanya si fulan, dia mempunyai hak suaranya 3 contohnya. Presiden, DPR, DPD itu yang ada contoh. Kalau 3, jangan berikan yang lain. Tagelo beko ampe eyat. Salah. Iko nanti potensi persoalan. Nah, DPTB kok harus hati-hati, kau harus lihat mana. Terutama nanti kalau PA sampai atau limu gitu. Yang maksudnya ya, menceknya barangnya lah ada di sini daftarnya. Apa ya? Jadi. Kebetulan kan DPT lah ada di Dimpian Kantuani dan ada waktu daftaran. Ya. Setelah kami cek, mungkin kami bisa membicarakan yang langsung kami temui untuk Kampung Luar. Iya. Kampung Luar kan ada TPS 1, 2, dan 3. Iya. Domisilinya di lingkungan TPS 1, tempat Iya. tinggalnya. Setelah kami lihat di DPT namanya tidak ada. Dilihat di TPS 1 namanya tidak ada di DPT. Izin minum ya. Dilihat di TPS 2 namanya pun tidak ada. Dilihat di TPS 3 pun tidak ada. Jadi kemungkinan hal-hal ini suatu saat nanti dia datang. Dia cukup ingin memberikan hak suaranya. Jadi mungkin ini dari awal tentu datanya belum tidak tahu. Tentu menyikapi ini kita nanti akan DPK. Ya. Yang pertama pastikan KTP elektronik lado ya kita ya lado. Nah, yang kedua KPU sampai mencek di DPT online. Itu langkah pertama dulu. Wajib mencek. DPT online itu kan mudah diakses. Makanya ibu bapak harus punya HP sadonya, terutama yang KPS yang 45 di depan tuh. Nggak langsung terima aja orang mengaku. Langkah pertama cek DPT online-nya. Kalau yang kasus yang tadi. Kemarin informasi Bu Bapak ya. Yang untuk hari ini sampai kemarin kami diarahkan semua pemilih di samping membawa C pemberitahuan wajib membawa KTP elektronik. Ya. Kalau tidak ada yang nampak bukti langsung, fotonya. Fotokopi, boleh. Kalau tidak ada fotokopi, fotonya di HP-nya. Harus dicari ya. Ini kemarin saya juga bagian bertanya kemarin. Bagaimana Pak kalau tidak ada dia bawa atau hilang? Jawaban orang KPU, dia wajib membawa KTP elektronik. Wak caliak bentuknya 3 tadin, apakah langsung atau fotonya atau di HP-nya atau fotokopi atau surat keterangan yang resmi itu dari Capil yang memuat ada fotonya, ada identitas di sini. Dan kita cari dibahas kemarin tidak ada surat keterangan yang bisa memuat ada di sini fotonya, ada nik itu doh. Kecuali surat keterangan dari Capil gitu. Di SIM tidak lengkap. Foto lagi, nik tidak ada di SIM. Tidak bisa. Berarti kalau KTP sementara kan
Iya. Berarti kalau ada fotonya jenik di situ. Lah, itu indikasinya. Yang wajib dia buat KTP elektronik atau surat keterangan yang memuat isu identitasnya termasuk fotonya di sini. Bahkan kami tanya kemarin paspor pun tidak bisa, tidak ada di sana nicknya. Nah, itu gambaran KTP elektronik. Berarti kalau tinggal di rumah japui dulu. Tidak ada foto. SIM tidak bisa. Karena tidak ada nick di sana. Nah, karena nanti Bu mendapat di data DPT Bu itu kan ada 2 nanti Bu. Ya. Yang hanya memiliki identitas NIK itu yang dipegang di pantai KPP SMP itu. Cek NIK-nya, cek fotonya sama, datanya sama, apalagi yang. Jadi pintu pertama Ibu persoalan itu adalah di pintu masuk tuh. Aman di depan, sesuai dengan datanya insya Allah nanti aman ke belakang. Menentukan siapa nanti pemilih yang berhak itu. Jadi hanya KTP ya Pak ya. Kalau Beko Ibu lalai, saya khawatir ini. Kami juga khawatir kemarin. Contoh orangnya Mbak, inilah yakin Mbak itu orang. Lah tahu Mbak ya, lah yakin orang, tapi tidak bawa KTP elektronik. Itu saya tanya kemarin, kami tanyanya kemarin, tidak bisa. Harus hadir membawa KTPL-nya. Wajib Pak. Wajib ya. Emosinya tidak stabil. Ya. Jadi kalau, nah itulah yang kita, karena kita terima demikian, mode itu ya dari situ mode itu pasti. Beko tiba contohnya orang daki awak tahu betul jadi situ Pak. Batu alah jalehnya di sinan, tapi tidak ada KTPL-nya. Ya. DPK ya? Ya. Kita tahu memang itu warga kita, misalnya dia di wilayah 05 yang Tanpa, Iya. dia sudah berumur 18 tahun, belum juga punya KTP. Tadi dia bilang harus KTP. Bolehkah yang bersangkutan membawa fotokopi kartu keluarga? Sekarang kita disuruh dia ikut KTP dulu. Mana tahu nanti dia bukan harus itu. Iya. Kesimpulan terakhir buat apa? Kemarin kita tanya, yang DPK ini wajib punya KTP elektronik. Ya, itu kesimpulan terakhir. Berarti tidak bisa Bu, tidak sesuai. Makanya harus makanya kini Sabtu pun dibuka apa tuh? Dibuka capil kan? Jadi mari arahkan. Iya, itulah yang harus kita cari. Itulah peran Ibu Bapak. Potensi DPK itu tolong kita pakai karena itulah aturannya ya. Kita kan serba berat sekarang kan? Nggak dikasih maaf, tapi itulah kami dapat di situ KPU. Ya. Ya. Mengenai KTP itu budaya hanya pun ada tuh nomor di sana. Iya. Hanya kayak gini kan ada kedaftaran nah itu DPK cari sampai jadi sesuai dengan TPS. Iya. Haruslah mulainya mencari kini harus. Iya. Ya, biar. Jadi itu sementara ya, Bu ya, sementara seperti itu. Yang DPK itu langkah pertama KTPL-nya harus ada. Itu langkah pertama dulu ya. Nah, kemudian untuk Bu ya tadi Bu ya, ada warga yang lah KTPL, nah, tapi kan belum masuk di DPT, lah pasti belum masuknya. Nah, kalau ndak ada, kan ada alamat jalannya tuh. Di mana mungkin yang sesuai dengan lokasi domisili terdekatnya dengan TPS itu. Itulah letaknya. Contohnya Buya melayani orang yang rumahnya itu di mana kan? Di mana rumahnya kan? Nah, cari aja lah yang mana nanti yang terdekat TPS-nya. Ya, kalau tidak adanya di DPT, tidak masuk DPTB, sudah punya KTPL dia masuk DPK. KTP itu wajib sekarang. KTP ini kan nanti untuk kedudukan KPPS kan cuma bukti. Iya, iya betul. Maksudnya tidak ada pertinggalan atau tidak. Nah, itu kan prosedurnya. Ya. Prosedur yang digariskan untuk meminimalisir persoalan. BK Bapak
Kan awak ada pengawas kan. Pengawas kan enggak tahu artinya tuh. Kalau eloknya oke lah kan. Beko rupanya ada orang tiba enggak bawa KTP elektronik terpantau oleh pengawas. Catatnya kan. Orang itu enggak bawa KTP, itu KP sampai tetap meloloskan. Enggak ada caliannya. Dicatatnya nanti. Berarti kita sudah melanggar prosedur gitu. Kepastian. Jadi itu gambarnya. Memang model itu gitu. Sementara sampai kini kan. Tidak ada surat keterangan lain selain KTP atau surat keterangan dari orang lembaga yang mengeluarkan KTP. Ini Capil. Nah, mungkin dia ada KTP elektronik, itu surat keterangan resmi dari Capil. Mungkin karena dia belangko itu habis, sudah ada apanya. Surat keterangan itu boleh. Tapi kalau kakak saya tidak boleh. Karena di kakak tidak ada foto. Foto tidak ada. Di SIM tidak ada NIK. Di paspor tidak ada NIK. Apalagi di kartu mahasiswa. Nah, tidak ada fotonya. Foto dan NIK itu syarat. Boleh KTP atau keterangan lain yang memuat di sana foto yang jelas dan NIK yang jelas. Nah, kok yang baliknya itu yang kami bahas sangat kemarin. Ya, ada di sana fotonya, nanti ada materi. Nah. Jadi yang DPT-DPTB ini sudah ada daftarnya Pak. Awak tinggal mencocoknya lah. Yang tidak ada tuh yang belangkonya kosong DPK. Nah, berarti kalau beko tidak adanya di DPT, Ibu cek di DPT online tidak ada, domisilinya di situ, boleh masuk DPK. Lah ada orangnya. Lah ada ya. Jangan lo masukkan orang yang tidak ada ke DPTB beko kan namanya lah ada gitu. DPT lah ada namanya. Ibu beko tinggal menanduan seleka menanduannya. DPK itu tadi. Yang tidak ada KTPL, tidak terasa di DPT dan DPTB, domisili sudah jelas, berarti dia nanti memilih di mana wilayah domisili KTP itu. Ibu kan bisa bedakannya, ya, nah, kalau KTP-nya antara 3 TPS itu kan bisa nampak di mana yang pas, nah, yang nakek kan? Tahu. Kalau ragu beko sarankannya nanti TPS sebelah, gitu kan? Kan nakeknya kan? Kalau ragu aja beko silahkan Ibu komunikasi dengan kami nanti. Ya. Oke. Sudah jelas Bu, Pak, yang bedanya? Kok ragu lo beko lihat beda DPT, DPTB dan DPK itu aja le. Nah, jangan nanti salah ya. Ya, silakan. Boleh. Ketua dulu, ketua. Mik tadi mana? Saya boleh dalam macam mik. Biar aku lah macam mik biasa saya lagi ya. Iya, silakan Bu. Tambah mik. Betul Anda, dia jalan. Tadi jalan. Silakan Bu ya, sampai santai ya Bu ya. Mik tuh mati-mati ya dah. Baterai ya. Nah, jalan. Terima kasih Pak. Yang kami tanyakan itu kan di slide yang dia sampaikan Ya. untuk DPT, DPTB dan DPK ada jam-jam untuk menjadwal. Ya. Ya kalau kita fokus atau vakum pada aturan ini, terkadang pemilih ini kan punya kesibukan tersendiri. Yo. Yang kesibukan itu pun mungkin dapat kita rasakan. Ya. Kami ingin penjelasan dari PPS batas akhirnya itu kapan untuk semuanya. Kadang-kadang kita fokuskan untuk DPT harus sampai yang sekian, kita tinggal sampai sekian. Ya. Kadang itu cuma di teori, dalam lapangan sering tidak bersuara. Ya. Mohon ada penjelasan dari PPS dan kami pun dalam Tombol lampu mana? Tombol buat ya. Ya. Terima kasih. Oke. Coba kan mik sebelah Pak. Bisa dibaca yang dalam hijau itu Bang, nampak? Enggak? Nampak Bang? Tarang matole ya. Ya. Apabila pemilih DPT dan DPTB hadir tidak sesuai jadwal yang diharapkan, yang disarankan, KPPS wajib melayani pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya. Iya, ya. Batasnya sampai? Iya. Oke, batasnya normanya sampai jam 1.
kecuali sudah mendaftar dia. Ya. Berarti setelah mendaftarnya sebelum jam 1 itu tetap dilayani. Walaupun belum selesai sampai selesai. Tapi mendaftar dulu syaratnya. Lah tibonya sebelum jam 1. Enggak selesai itu jam berapa, Pak? Selesainya sampai selesai lah. Maksudnya, apakah sampai jam 5 sore atau jam 6? Sampai selesai yang mendaftar terakhir tadi. Penerimaan baru enggak boleh, Le. Jadi pendaftaran sampai jam 1. Lah, pendaftaran sampai jam 1 tuh. Nah, yang pendaftaran. Kalau mencobosnya sampai nanti selesai. Contohnya sisa 5. Selesai yang 5 itu dulu. Paling habis enggak 10 menit lah kan. Enggak akan sampai asar lah, mungkin lebih banyak. Nanti yang tinggal ya. Udah. Jam 1. Oh, kalau nyetibo jam 2 enggak bisa, udah enggak bisa gitu. Kalau yang mendaftar dia tidak boleh meninggalkan tempat. Nah, kalau mendaftar tidak boleh meninggalkan tempat dia. Dia harus masuk di ruang tunggu dia. Nah, Ibu, nanti amanahkan nanti ya. Oh, daftar kini pagi pulang tuh enggak boleh dong. Kacau jadinya. Nah. Apalagi petugas. Nah, ya. Pulang beko macam-macam. Enggak boleh. Kalau sudah mendaftar, Ibu Bapak pastikan tidak boleh meninggalkan lokasi TPS. Ya. Bekonya beko mendaftar, pulangnya berlanjut dulu. Jangan, Bu. Ambil dulu. Nanti itu masalah tuh nanti. Paginya bekonya lah mendaftar, dia belum menekan suaranya, nanti tibonya jam 1:30 beko. Awak payah kan? Ibu harus tunggu tuh kalau Ibu padianya pulang. Masalah ya kan? Pokoknya bukti visinya orang yang mendaftar harus menggunakan suara. Nah, makanya jam pulang dulu. Nah, kelimas, bayo lebih kaya limas ya. Kadang orang kan sengaja ya merusak awak kan. Nah, ciri-ciri masalahnya itu pasien. Nah, dan itu tetap dicatat kejadian khusus nanti itu. Orang sudah mendaftar, andai kata ada nanti dia datang 1:30 itu nanti kalau terdaftar itu wajib ditunggu tuh. Jangan padianya keluar, dia gunakan suaranya dulu. Nah, terutama lah jam-jam genting tuh kan, jam 1 tuh kan, gunakan. Yang DPTB ya, itu jam normalnya jam 11 sampai 12. Jadi Bapak dahulukan dulu yang DPT dulu. Yang terus DPT jam 11 sampai 12 itu hak DPTB. Yang DPK jam 12 sampai jam 1. Itu normalnya ya. Kalau ingin beko urusan lain, ingin beko di luar itu, Ibu tetap layani. Ya, sampai jam 1 ya. Contohnya DPK. Harusnya kan jam 12 kan? Pak, awak nak pergi ke Padang atau orang tua saya macam-macam lah kan? Boleh enggak Pak duluan Pak? Layani saja Pak. Jangan bakar karya ngok lah beko. Ibu jam 2 leh. Beko jangan dalam di situ lah perannya. Makanya harus punya ilmu di situ kan. Nah, DPTB beko kan? Nyamaknya rumah sakit lah sekarat. Bu, awak nak duluan Bu, amak serang sekarat. Enggak bisa doh. Kok jam 2 enggak tahu Ibu aturan. Nah, itu pula beko. Kalau laki-laki beko itulah pisnya. Kita kan tidak tahu apakah dia sedang terdata di DPT Bukit Tinggi. Itu cek DPT online. Lapan Bu ya, kita coba cek DPT online. Cek DPT online, masukkan nomor NIK. Nah, cuma kasus yang satu ini ada kemarin pulang dibolehkan, ada ya. Kalau ceritanya sama kabarnya kemarin ada peluang kayak itu. Ini diinformasikan kemarin kasus dia beristri gitu kan. Hampir mirip dengan itu. Cuma yang satu ini Pak, tetap kita tunggu dulu informasi pastinya ya Pak ya. Pastinya. Sementara seperti itu. Cuma pas malam tuh ada disampaikan ada peluang dibolehkan. Karena dipastikan dia tidak akan menggunakan haknya di situ kan, di DPT itu. Cuma pastinya yang khusus kasus seperti ini kita tunggu dulu Pak ya. Nah, bagi orang yang terdaftar DPT lain sudah punya KTP setempat dan dia tidak mengurus pindah memilih. Nah, itu ya pertanyaannya. Nah, buat tunggu tuh dulu deh kepastiannya ya. Ya, Maya. Buat tunggu dulu ya. Sampai kini Wak pakai aturannya bagi orang yang DPT lain punya KTP setempat tidak mengurus pindah memilih itu masih ada 2 pendapat. Di KPU sendiri seperti itu. Ya, pasti menunggu. Iya, sabar, pasti ada nanti solusinya ya. Dan ini pun tidak banyak kan? Ini kan tidak banyak.
Berarti yang penting adalah Bapak nanti KPU sampai wajib mencek DPT online. Ini cek DPT online sudah bisa enggak semuanya Bapak? Buya lapan aja Bu. Cek DPT online. Harus pandai gitu tuh. Buka Google. Google. Utamanya tentu yang dalam DPT itu bangun. Yang dilayani. Bang, ya? Memastikan DPT online itu kan yang awal ragu-ragu misalnya. Iya. Cek DPT online tuh ya, yang diragukan. Yang dilakukan. Kalau nyolah DPT itu kan aja KTP syaratnya. Yang DPTB juga yang baru kan yang enggak ada. Tapi kalau Ibu Bapak mau ulang cek DPT online semuanya boleh juga. Tapi nanti waktu lah kan. Ya. Ya. Ah itu. Nih, apa Ibu Bidan nih? Rahmat Fajar siapa? Fajar ya? Nih. Yang sampai 5 kok wajib pandai kok. Lah kok enggak tahu lo cek DPT online kacau kok TPS kan? Ambil Google, cek DPT online. Tekan. Tes dulu yang KP sampai. Nah, KP sampai, Bu. Ayo coba buka dulu tes, langsung aja. Buka Google-nya. Bapak cari cek DPT online. Coba tes. Ayo tes, masukkan nomor NIK masing-masing. Alah, yang nih bagi yang belum pengalaman, yang ragu-ragu. Sudah nampak? Dua ya. Ah, Buya lah, Buya ada ragu cara ceknya. DPT online kan? Cek DPT online. Ketik tuh ketik. Kalau Ibu tahu ingin mencoba, coba contohkan dengan itu kakaknya boleh. Itu sebentar ya. Sebentar kita ambil waktu sebentar ya. Udah, terutama yang sih pasti bisa ya. Bisa? Bisa, Bu? Yang belakang abang-abang ganteng. Ya, mana pennya? Bisa ya, oke. Nah, bisa? Oke, siap. Nah, itu intinya kayak DPT, DPTB dan DPK. Nah, oke, 20 menit lagi. Masih setuju di itu? Masih setuju? Gimana? Ini salah. Iya, boleh. Nah, ini yang tadi. Ini yang tadi penguatan yang kita ragukan tadi. Kalau dia tidak ada KTP gimana? Ini apanya? Yang pertama dulu pemilih yang berhak memberikan surat TPS, yang terdaftar di DPT sesuai dengan formulir itu. Satu. Yang kedua, pemilih KTPL yang ada di DPTB. Kemudian KTPL yang tidak terdaftar pada itu adalah pemilih khusus. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. Ini termasuk tadi kasus yang tidak mau tadi. Ya, yang tidak mau tadi, Bu. Kalau tahu Ibu kini warga yang lah punya hak memilih, tidak ada terdaftar dulu, tolong Bu, kita memang tuh menyokongnya untuk arah ke situ gitu. Sehingga nanti aman kan? Kemarin ada di TPS 4 Ya. di Merdeka 24. Iya. Tapi dia tak terdaftar di DPT, di DPT online kan tak terdaftar. Ada. Tapi caranya mereka bawa KTP pas. Iya. Lah ada KTP-nya gini. Ya. Bisa ya DPK ya. Berarti potensi DPK tuh. Yang punya Ibu tadi usahakan Bu ya ada orangnya Bu, betul Bu. Atau sekedar halusinasi bertanya ya, memang ada orangnya. Ya. Itu nanti mohon bantuannya kawan-kawan di situ Bu. Kalau bisa ya. Yang kalau udah KTP itu nanti kita arahkan dia gitu. Untuk mengurus. Kalau ada enggak masalah kan? Tapi tetap Bu, walaupun ada DPT belum ngurus dia, tetap dianjurkan dia itu, makanya dalam proses selama kok ada KTPL atau enggak ada, itu bagian yang penting. Nah,
Nah, ini kalau tidak dapat menunjukkan KTPL ini sudah kita sampaikan tadi, berarti dia pemilih dapat memilih itu kalau dia ada KTPL-nya yang berbentuk digital, boleh fotokopi dan sebagainya. Nah, atau dokumen lain yang memang identitas diri, lengkap foto dan informasi yang menunjukkan identitas diri tersebut. Itu tadi Allah pernah bahas. Dokumen kependudukan wajib memuat foto diri pemilih yang jelas. Jadi kalau menjawab yang tadi kita sampaikan di awal. Tidak bisa indah, harus ada KTP atau dokumen lain yang ada di sana fotonya dan nicknya itu. Dan deteksi tidak ada dong gitu, kecuali surat keterangan dari capil. Coba sampein, apa dokumen yang ada fotonya sama nick di sini selain KTP? Enggak, misalkan KTP-nya hilang, di foto tak ada, di fotokopi kan ada. Kan di kakak itu kan ada. Nek kalau kami cek di PT online itu kalau ada kan nanti dimasuk. Iya, itu teh yang ditanya Patang. Nggak bisa kayaknya. Makanya harus upayakan itu. Kalau kan khawatir menghilangkan hak pilih kan. Tapi itulah aturannya yang sampai kini kan. Tapi kalau ada aturan baru turun itu kita sampaikan balik ya. Nah, sampai kini nggak ada surat lain yang selain KTP atau keterangan dari capil tadi. Nah, KTP berarti ada yang lain. Ya. Ini Pak. Oke, ya tuh. Ya. Ini Pak, tadi kadang-kadang ada kalau di lapangan, kalau di teori akan mulus-mulus. Ya. Tidak akan ada pemilih untuk KTP. Kalau yang ada di DPT, apakah wajib memperlihatkan KTP? Wajib. Sampai kini ya Pak, kami menyampaikan di sini. Ya. Ada diskusi jadi Iya, disitulah. Ini pertanyaan Ustaz ini pertanyaan kami juga ke atas. Tapi jawabannya sampai hari ini kita berupaya bagaimana orang tuh harus menunjukkan bukti KTPL-nya. Berarti apa kesemuanya? Kalau tidak ada, David pulang dulu. Tapi caranya pandai-pandai. Karena ini aturan. Belum ada aturan sampai sekarang. Boleh memilih warga yang ada di DPT atau DPTB, mungkin KTP-nya tertinggal atau hilang, belum ada aturannya. Tah kok dek-dek hari bisa kami sadari gitu kan? Sampai kini tidak boleh, Bu ya. Wajib kalau tinggal Japui pulang. Iya, kasih tahu itu nih. Pemberian surat undangan itu nanti hanya satu Pak ya, ini ada aturan nanti. Memberikan C pemberitahuan, ketua mendelegasikan pada satu orang, tidak boleh 2 orang. Ya, itu aturan baru sekarang. Tadul tanda tindak. Deko Ibu apa contohnya enggak? Pai kasih itu bagian C itu rami-rami Ibu, tidak boleh. Iya itulah aturannya Bu ya. Suruh kok KPP sampai, silakannya sendiri. Kalau mungkin ada dokumennya, pokoknya nanti kalau lebih dari 1 ini menjadi persoalan, tidak boleh. Contohnya, Bu, bagi lo undangan 300, bagi 5 tidak boleh sekarang. Harus 1 orang tunjuk yang menyerahkan C pemberitahuan. Nah, pilihlah Beko. Tidak boleh sama-sama ya Pak ya, tidak boleh. Kalau Yora ditunjuk ketua Beko, Yora yang membagikan sendiri. Makanya kan harinya harus lebih lama, 3 hari paling lambat kan. Menyer ya. C pemberitahuan adalah orang yang yang pertama ketua dulu ya. Kalau ketua seorang boleh kalau bisa. Kalau enggak, ketua nanti menugaskan salah satu KPPS memberikan C pemberitahuan. Dalam surat tugas itu Beko hanya 1 orang untuk semuanya. Yo. Dari ketua KPS atau delegasi lah bentuknya. Delegasi itu kan apa tuh? Contohnya ketua menyuruh seorang, nah, makanya kalau gunanya pantar lipatang yang tahu kama penyerahan nanti. Nah, baik. Pokoknya ramah-ramah ya itu kan bahasanya. Pokoknya yang menyerahkan itu kan secara aturannya 1.
Cuma beko di desainnya pokoknya mungkin pai kawan baunda itu kan lain cerita kan. Nah, ya, jangan dua KPPS pula datang. Padu KPPS ampe jelimu. Assalamualaikum Bu, pai padu beko. Kalau Ibu dapat dokumen dek pengawas beko, Ibu menyalahi aturan. Orang melihat Seorang pengeluaran. Beko dek apa kan ketua Pailo, abang Pailo batigo ke rumah tuh tiga manga tiga ke rumah. Itu Pak. Lah, itu baru tuh Pak. Tanya lagi Pak. Iya. Itu aturannya ya Ra. Memang ribet sih. Lah kami protes juga tuh, balik paniangnya bekonya seorang kan. Tapi aturannya model itu kini. Iko patenya berapa? Ini untuk mungkin tujuannya agar amanah aturan ini kepastiannya gitu. Yang tahu. Nggak boleh sama-sama. Ya, nah. Kalau beko ada masalah kan naik. Karena menyerahkan kan ibu tidak boleh sembarang nanti ada aturannya. Yang disuruh beko menyegah siapa bertahan itu ada catatannya. Tidak boleh dititip-titip sembarangan. Nah, tidak boleh ibu nitip-nitip. Kalau tidak ada pulang boleh, catat. Tidak ditemukan. Dia mungkin merantau lah. Apa boleh beko ibu lah. Tiba di rumah tidak ada, assalamualaikum tidak ada. Suruhan ibu pintu rumahnya. Hati-hati. Kalau bisa ibu nanti harus punya bukti tanda terima. C itu kan? Kapan diterimanya? Ya pas lama-lamanya kan H-3 itu kan? Ya disampaikan gitu. Tapi nanti Tidak punya ke KPPS. iya nanti segera nanti. Sudah ada waktunya nanti. Nah tiba beko bagian beko. Ibu ya? Oh, satu lagi Pak. Dalam DPT tidak semua orang kan dalam kondisi fit. Ya. Ada mungkin dalam kondisi sakit, Ya. ada dalam kondisi disabilitas. Hmm. Untuk pencoblosan ini ke rumahnya bagaimana aturannya? Apakah koordinasi dengan Iya. pihak keluarga dulu? Apakah yang berangkat ini siapa? Iya. Kalau disabilitas, Bapak, pertama nanti kena bisa ke situ, Ibu ajak beko saksi dan pengawas. Baik ke situ dengan saksi dan pengawas. Ini bisa ke rumah, silakan nanti bawa saksi pengawas, kok orang kan sama-sama ke situ. Ibu tidak boleh berjalan tanpa pengawasan ke rumah pemilih. Jadi KPPS berapa orang? Iya itu nanti kondisional tuh, kata. Apakah nanti 2 orang atau itu terserah. Ya, itu nanti kondisional tuh. Ya, ya ketua di tempat. Ketua kadang lesek lo nak kabai kembali sadonya. Iya. Nah, Pertanyaan saya yang ditangguhkan tadi. yang mana? Ya yang terdaftar di kan mengurusnya terakhir tuh. Contohnya adalah DPT luar, barunya urus di sebelum lah habis masuk ke. Nah itu deh, kalau DPT kan lah diurusnya. Kini lo nyurus nih. Contohnya, maksudnya kan labil malah kini lah contohnya. Ini DPT beki, kini nyurus KTP. Maksud namanya? Boleh? Kalau ngurus DPTB di Buki, Iya. Ini ngurus KTP. ngurus KTP. Lah KTP sih kok DPT-nya sih tetap. Ini enggak ngurus DPTB. Nah itu tadi yang benar. Nah, itu teh yang sampai pesan tuh masalah bini malam tuh. Risiko dua hak suara itu kan di situ ya. Jadi Kalau untuk DPK, DPK kan yang tidak mendaftar DPTB mungkin DPTB. Iya. Tapi ada beberapa orang kalau DPK ya. sepanjang DPT-nya terdaftar di Buki atau diterima lah. Iya. Tapi untuk domisilinya KTP-nya lah. Iya, iya. Kan terakhir ke kasus Babini itu kayaknya Pak Isa. Tapi yang kurang KTP. Iya. Naik. Tapi dah kepastian itu tunggu padetnya balik dah setelah itu. Itu yang sementara. Setelah ya 10 menit. Jadi apa? Nanti kita bagikan. Yang materi nanti kita share nanti di link grup nanti ya. Untuk dibaca-baca beko. Lah, kok yang penting lagi sebelum yang terakhir. Hati-hati, Pak. Kalau DPT berapa suaranya? 5, jangan salah. Yang hati-hati itu DPTB. Kalau DPK berapa suaranya?
5. DPK pasti 5 ya. DPTB pasti 5. Yang nanti yang ragu itu adalah DPTB. Lahado catatannya sinan beko. Namanya itu surat-suratnya bara buahnya lahado. Iko yang ibu bapak hati-hati nanti. Itu lahado daftarnya. Dan dia dianalisa ya kan. Lahado. Nah, cuma hati-hatinya beko. Nyo dapet 3. Memang 3 agih tapi salah surat suara itu hati-hati. Yang harusnya tarimu presiden, provinsi, sama DPR RI, tagih beko kabupaten. Itu kacau ibu tuh. Nah, itu di mana tuh yang menentukan tuh? KPS Bara tuh ampe 5. Ampe 5 kok situ bareknya ya. Nah, kita belum sampaikan bahas barek yang lain kan. Yang ampe 5 kok ini garda pertama untuk mengamankan sadonya. Pintu masuk gitu. Kamu Padang Pak ya, pintu masuk pertama itu di sini harus diamankan. Kalau bernegara tuh garda tepi lautan tuh kan. Kalau menyerang musuh itu kan laut dulu kan. Jadi yang ampe hati-hati. Yang ampe terutama ampe 5 yang di depan tuh itu harus paham sekali dengan aturan. Ya nih. Silakan. Boleh. Mengganja hati-hati Wak. Buka ganja tuh ya, Pak ya. Kalau bisa. Harga mati mulai 2 KTP. Iya. Misalnya pasti harinya bukan ada langsungnya. Oh yang tadi malah KTP dia nak bau. Sementara saya tahu kalau dapat. Iya. Dia memang warga KTP. Bolehkah dia kalau misalnya cuma membawa C6 tanpa membawa KTP elektronik? Iya. Karena saya bisa memastikan bahwa itu memang warga KTP. Iya. Minta kepastian aja. Iya. Terima kasih. Sampai kini pertanyaan tuh sudah kita tanyakan yang sama, Bu. Mendadak hilang ya kan? Malam-malam, Pak, kok jembatan Pak? Maka KTP-nya baru sampai kan? Dia hilang tadi malah tak Pak. Nah, aturan sampai kini tidak boleh Bu. Dia wajib menunjukkan KTP-nya. Entah nanti waktu yang berjalan nanti kita kasih tahu lagi. Sampai hari ini, jangan bilang rasa hati Ustadz sudah saya luahkan kemarin di KPU yang sama perasaan itu. Tapi ini harus kita sampaikan. Sampai hari kini pemilih wajib menunjukkan KTP. Nggak ada disampainya oh hilang boleh, tinggal boleh, lupa boleh. Yang ada hanya lima Bu. Yang ada dia peluang 3 tadi. Kalau nggak bisa KTP langsung nampak, fotokopi. Kalau nggak bisa fotoan, kalian di HP itu. Nah, lah tuh. Tapi bentuk nggak nampak tuh nggak ada aturan peluangnya sampai kini. Coba deh. Iya, awak tahu batu, awak tahu ini. Tapi aturan tuh model itu. Iya. Jangan sana istri awak. Nah, istri ketua kalau nggak pakai KTP, nggak bisa langsung disuruh lo. Jadi pulang dulu. Jangan kan sana lawan kawan lalu awak. Yang memasaan awak, rupanya tiba KTPS nggak ada KTP-nya. Assalamualaikum, oh istri ketua. Tanya ke sampai, mak KTP Bu? Onde tinggal. Ayolah istri ketua. Kok suruh? Jangan. Sudah pulang loh. Jadi ya, itu aturannya. Mungkin itulah sementara dulu. Buat apa? Ada lagi yang lain? Ini ada sedikit lagi sebelum kita selesaikan PPK. Nanti kalau mungkin kita sambung setiap Jumat dari ini ya. Silakan. Bisa. Tapi tadi kalau awak curahkan kayak Bapak, kami siap menerima masukan, pertanyaan, diskusi dengan seluruh ibu bapak. Makanya lah buka tadi awak kenalan dulu, jangan ibu ragu-ragu, ya. Tanyo, batanyo, kalau ragu, jangan ambil putusan seorang awak. Kalau ragu, jangan berhalusinasi sendiri, jangan buat aturan sendiri. Apa yang macam? Kalau ragu, jangan awak sok-sok tahu. Nanti kita terjebak dengan pelanggaran aturan. Makanya materi pertama itu aturan dulu. Ya Raya. Oh dulu model iko. Kini lu tahu model itu leh. Aturan lah berubah.
Iya Bapak? Jadi itu ya. Ibu boleh nanti tanya kami. Ya Bu, nomor WA lah simpannya ya. Di grup kan lainnya kan. Pokoknya coba share tuh lah, share YouTube-nya. Sudah tahu Pak Ibu, jangan nanti salah mendeteksi mana yang berhak dan tidak berhak, sehingga menjadi suatu persoalan nanti. Nah, intinya tadi itu KTPL tadi sudah kita sampaikan. Jadi yang berhak memberikan suara itu adalah yang memiliki KTPL yang ada di DPT, KTPL ada di DPTB, KTPL yang tidak terdaftar nanti menjadi pemilih DPK dia. Itu penguatan pertama yang harus Ibu Bapak tidak boleh ragu lagi tentang 3 jenis pemilih itu. Kemudian, tadi jika tidak dapat menunjukkan KTP, dia bisa menunjukkan fotokopi atau bentuk di HP, atau nih wajib dokumen lain yang ada foto dan data dirinya. Jadi itu. Lanjut dulu, Fit. Ya. Ini pemilih dokumen dan hubungannya dengan suara. Tadi sudah kita singgung. Yang penting tadi Bapak jangan salah mendeteksi tadi tentang DPTB. Yes ya, itu yang penting. Ayo, kalau DPT jo DPK tuh pasti 5 lah kan. Yang hati-hati nanti itu adalah di DPTB, itu sudah ada aturannya. Jangan sampai nanti salah berikan, terutama DPTB itu kan lahado di lah. Jadi DPTB si Fulan tuh namanya lahado, sudah pindah milih lah keluar. Nah, model yang disebutkan model A pindah milih ya, Pian, namanya. Lahado di Sinan. DPT-nya di Padang pindah kemari, surat-surat yang diberikan 3 macam. Lahado di Sinan. Lahado di catatan DPTB. Jadi tidak berpikirlah Pak mendeteksi lahado. Lahado di sini. Nya dapat 2, dapat 3. Jadi tidak perlu diskusi leh. Nah, itu lahado suratnya. Tinggal apa leh? Eksekusi. Dan Bapak jangan berdiskusi pula, kok rasanya salah kok. Nya 2 dapat 3 harusnya kasih 1 angka lah yang wain dari. Jadi lahado mengarajanya lah gitu. Cuma yang penting Pak Ibu sepakat nanti. Nah, jangan beda pendapat lebih kok kan. Ini pindah dari mana. Lah urusan awak menentukan bara 2 atau 3-nya ndak kerja awak lah sudah. Lah ada catatannya gitu. Jadi itu yang tadi jenis surat suara ya. Nah, itu DPTB itu kan terdaftar ada formulir A-nya, nanti ada model A surat penanda memilih, itu sudah dikeluarkan. Model A di bawah, juga KTPL-nya. Nanti yang penting dia mengisi formulir daftar hadir itu sama ya Bapak. Daftar hadir itu wajib diisi. Itu yang hati-hati tadi. Baik dia DPT, DPTB atau DPK, daftar hadirnya wajib diisi. Ya. Ini contoh Ya. DPTB. Ini bentuknya Bu, contoh ya. Yang contoh pemberitahuan pindah memilih. Ini nanti model A yang akan nanti di bawahnya juga. Namanya Pusat Ainul Husnan kan. Nah, ini contoh ya. Nah, ini ada di sini. Dari kecamatan mana dia, TPS mana dia sekarang di TPS 5. Nah, ini di checklist ini. Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih. Ada di situ. Anggota DPR checklist. DPD checklist. Berarti dia mendapatkan checklist kelimanya, berarti kelimanya dia dapat. DPTB itu kan lah ada terdaftar. DPTB itu kan lah terdaftar di TPS. Kecamatan kan? Iya. Kami KPPS apakah meminta baru KTP? Iya, tetap. KTP dan ini KTP-nya berarti luar berarti. Yang DPTB itu KTP-nya enggak di situ Ibu Bapak. Iya. Ya. Jadi tetap diminta. Tetap diminta. Kan yang urusan KTP tetap. Apalagi DPTB sekarang kan DPT aja diminta. Apalagi DPTB. Sebab Bapak kalau enggak diminta KTP bisa sekonya pakai untuk orang lain mengunuhan. Kalau tidak Pak kan, kalau enggak diminta KTP langsung bisa jadi ini digunakan oleh orang lain. Di rumahnya nyonya punya usaha kos begini, apa ya papa sedang mengalir di pasar, baiklah deknya ke istrinya kan, istrinya nama atau adiknya mirip, maka bawa mendeteksinya pakai KTP. Tidak boleh orang lain menggunakan hak suara orang lain, yang dijaga benar.
Jadi dia dapat surat suara sesuai dengan yang ditentukan ini. Lanjut lagi. Ya. Ini tadi berapa? Juga bagian ini masih bagian penguatan DPTB. Nah, ini bentuknya penguatan tadi. Kalau DPT dan DPK 5, DPTB itu sesuai dengan catatan. Lanjut. Ya. Kedudukan dulu kan kita semua ya. Nah, jadi sekarang ini materinya apa Ibu Bapak? Mencoba Ibu apa nih kedudukannya seperti apa gitu. Yang KPPS itu seperti apa? Kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan tugas. Ini juga perlu kita ulang lah ya. Ibu Bapak kanlah pengalaman sebagian, tapi kadang mungkin ada berbeda dengan yang dulu. Pertama dulu kedudukan dan susunan KPPS. Nah, KPPS itu kan dibentuk PPS, menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara. Pembentukannya itu sudah kita lakukan 14 hari sebelumnya. Ini teknis, itu teknis. Kemudian kedudukannya di TPS. Nanti ini yang penting. Apabila terjadi pemungutan atau penghitungan suara ulang, ya, contohnya pemungutan itu diulang. Ini namanya PSU gitu. Ya deh, itu PSU deh. Penghitungan suara ulang. Kalau dia salah bisa PSU gitu. Diulang balik. Salah orang yang tidak berhak dia suara kan PSU. PSU inilah yang sebenarnya di kita tuh menjadi hal yang satu sisi menakutkan, yang tidak boleh. Tapi kalau terjadi harus kita apakan, kita laksanakan. Awak lah panik-panik dia. Lah seharian lama-lama bertengah ternyata diperintahkan PSU. Kenapa? Karena gagal. Gagalnya dalam artian Ibu salah mendeteksi persoalan tadi. Termasuklah sebenarnya kalau Ibu salah mengambil surat suara, DPTB ini berpotensi untuk PSU. Payah mencari bekotu. Di daftar hak suara yang keluar 250 lah untuk kabupaten. Rupanya lebih atau kurang di kotak suara beko yang kabupaten itu. Itu carilah balik yang kok paham masalahnya. Bah kok lebih ya? Kalau tidak ketemu atau salah nanti saksi sama pengawas akan melakukan kewenangannya gitu. Sehingga nanti dan sampailah awak tidak ingin sebenarnya kok terjadi pemungutan suara ulang. Kok dapat jalan ya. Asasnya malam selesai lancar ndaknya kan? Tapi ini bagian yang harus kita ketahui. Undang-undang mengatur adanya nanti penghitungan suara ulang. Kalau ilmu yang kami dapatkan Ibu Bapak, kalau terjadi PSU ini kita dianggap gagal. Kita dianggap TPS Ibu Bapak gagal, kami dianggap gagal, PPK dianggap gagal, KPU ini dianggap ya tanda kutip kan. Walaupun ini sebuah proses itu kan hal yang biasa kan. Nah, kita kan manusia kan. Jangan itu. Dan Ibu Bapak akan nanti menjadi viral. Yakinlah. Akan jadi berita hangat terjadi penghitungan suara ulang di TPS 01 Ibu ya. Ketuanya Ustaz Inal Husnan, nanti dipastikan viral Pak. Nah, karena sekarang mata tuh menyorot proses pemilu gitu. Diulang lo balik ya. Panggil lo balik ya. Pemungutan lo balik ya. Hitung lo balik ya. Nah, tapi ini dikatakan. Nah, ini kedudukan Bapak kalau tadi PSU itu gimana? Kalau terjadi pemungutan atau penghitungan suara ulang atau pemilu susulan atau pemilu lanjutan, maka ibu-ibu nanti diperpanjang. Tambah perpanjang tugas ya. Kalau kini kan, kalau perpanjang masa itu tambah lulus sakinya ya kemungkinan, tapi itu tidak tahu deh. Yang jelas kini masa ibu ini kan 25 Januari sampai 25 Februari itu SK-nya. Nah, kalau nanti ada penghitung ulang atau diperpanjang, nah terutama sekarang nih presiden ini kalau nanti ada 2 putaran, ibu nanti kemungkinan diperpanjang, kecuali ibu bermasalah gitu. Kalau bermasalah, kita lihat nanti tidak bisa mungkin barangkali diperbaiki, terlampau jauh mana apanya kan? Awak jalan ke kanannya, ke kidanya jauh mana beloknya kan? Nah, mungkin nanti kita lihatlah nanti. Tapi berharap kita mudah-mudahan Bapak, kalaulah mulai awak bersama-sama sampai selesai ndaknya. Ya deh ya. Kalian mau bersama-sama ya. Jangan hentikan di sini gitu, persahabatan kita. Nah, jadi ibu diperpanjang.
Nah, ini termasuk lah kalau tadi perhitungan suara presiden itu 2 putaran juga diperpanjang. Dibubarkan 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jadi kalau pemungutan suara Ibu tanggal 2 nanti 14 itu dibubarkan nanti itu paling lambe. Karena tergantung tuh Ibu dibubarkan, tidak dibubarkan tergantung nanti anggaran gitu. Pengaruh nanti. Anggota KPPS kita tahu semua jumlahnya 7 orang di masyarakat. Komposisi ini memperhatikan keterwakilan perempuan. Ini perempuan tuh sudah ada semuanya ya. Ada yang tidak ada kan? Ada kan? Yang tidak ada pada si TPS-nya ada? Tidak ada. Berarti ibu bersyukur sekarang. Dalam proses politik itu semuanya diperhatikan. Yuk bedanya. 30% itu masuk di masa adanya. Untuk caleg pun masuk aja kan? Untuk KPU masuk, Panwas masuk, ini aturan. Berarti akan tidak ada lagi perbedaan kita. Sama-sama berhak kita punya hak yang sama dalam sebagai penyelenggara pemilu. 30%. Susunnya nanti ada 1 orang ketua, mereka anggota dan anggota yang lain. Kita lanjut dulu. Nah, kau tugas bro. Nah, tugas yo. Dia tidak tugas nak deh. Kalau ngantuk deh. Apa batang lah ini mau itunya deh. Terus akhirnya ada satu malipek surat suara. Dan kami mengawasi gitu kan. Ya, tidak apa-apa. Ada yang sekali yang ikut deh. Mana deh? Yang mana? Riri mana? Oh iya. Iya. Alah nih mau buat Riri. Alah sabar deh, nabung lah ya. Karena teman-teman yang melipat surat itu kemarin juga kami yang mengawasi. Kami dilibatkan mengawasi, Mbak Amal Lipek suara yang salah disortir dan sebagainya. Nah, nabung lah deh, santai ya. Nah, kok tugas? Tugas pertama adalah mengumumkan daftar pemilih di TPS. Ini wajib nanti Ibu atur. Daftar pemilih itu kan yang tadi. Yang penting tadi yang DPT dan DPTB. Itu diumumkan nanti di situ di lokasi TPS. Maka carilah tempat yang tadi di mana lokasi bisa dilihat. Ya, umumkan. Yang kedua, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS. Nanti DPT itu 2 macam berapa? Nah, ini hati-hati, San. Ada yang berbentuk, yang di sana isinya ada nik, itu hanya untuk KPPS 4 atau 5. 4. Tidak boleh itu diberikan pada saksi dan pengawas. Nah, sebab ini itu adalah identitas rahasia yang tidak boleh dilihat oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Ini 2 beko tuh. DPT yang ada niknya, DPT yang tidak ada niknya. Yang diberi pada pengawas yang tidak ada niknya ini. Yang ada nik itu hanya dipegang 1 orang KPPS 4. Berarti DPT ini yang tidak pakai nik. Itu yang untuk saksi dan pengawas. Aduh ya. Lah sesuai dengan stoknya beko ya. Ya. Nah, nanti nih. Nah, kemarin kita bahas kalau Bapak Ibu salah, Pak Bau beko pulang. Dek pengawas atau saksi DPT yang pakai nik melanggar dan itu pidana Ibu Bapak. Karena Ibu menyebarkan identitas pribadi kepada orang yang tidak berhak. Hati-hati itu. Ketua yo. Tunjuk ketua itu nanti kan. Nya samu namanya lai. Itu yang sampai hati-hati itu ya sih ya. Iya sih. Ngantuk sih. Nah, jadi hati-hati sampai nanti proses mulai sampai akhirnya kan diserahkan tuh. Kalau CHC kan nanti yang salinan itu gunanya Ibu pakai itu, pakai printer. C salinan tuh 1 nanti ya, yang dibuat yang CHC 1, C salinan 1, C salinan itulah nanti yang difotokopi dulu sejumlah saksi sesuai kebutuhan, baru ketua tentangani nanti ditentangani baru ditempel itu. Jangan beko yang labas tempel atau tangan lo baru di fotokopi. Tidak sah dia kan? Dibuat dulu, dikopi dulu sesuai kebutuhan, baru nanti ditandatangani dan distempel. Itulah guna fotokopi itu. Memperbanyak hasil sesuai nanti jumlah pengawas dan saksi yang hadir. Setelah itu jadi menyerahkan pada saksi itu yang tadi ya. Yang 4 hati-hati ini menyerahkan
DPT pada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS yang tidak ada NIK-nya. Nah, itu pengennya. Yang tidak ada NIK. Jangan sampai di copy pula yang ada NIK itu. Nanti kita kena undang-undang hak privasi tadi, menjaga identitas diri. Jadi termasuk KK itu sebenarnya hati-hati buat apa? Bagi orang yang tahu bisa kita dituntutnya. Kalau ibu mungkin suka media sosial, disebarkan nanti ini orang lain, itu kalau orangnya tidak berkenan, dia bisa menuntut. Kemudian, tugas yang tadi, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, dengan tentu aturan yang sudah jelas. Kemudian, ini yang penting, membuat berita acara, sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPK melalui TPS. Jadi nanti, buat ada berita acara itu sudah ada semuanya, isinya sudah ada. Nanti akan kita lihat nanti bentuk belangkonya. Berita acara, sertifikat hasil pemungutan, penghitungan, nanti diserahkan. Saksi diserahkan, pengawas, TPS, dan PPK gitu. Jadi yang untuk PPK-nya ibu memberikan melalui TPS. Jangan ibu lupa ibu ke mantan ke kantor kecamatan tuh kan, dia ingin nak capek ya, Maya, awak jelah mata. Ustaz, nyata buya kan kami lah, kok payah lo tunggu beresnya lah di kantor FBS ini, tidak boleh. Kita ada hierarkinya gitu. Hierarki ya. Bagian sebagian kesepakatan. Nah, menyampaikan model C pemberitahuan kepada pemilih sesuai daftar pemilih tetap. Ini yang tadi disinggung. Nanti akan datang, sudah ada tadi disampaikan tanggalnya, ibu ingat? Tanggal berapa mulainya? 8 balik sampai tanggal berapa tadi? 8 sampai 11. Itu wajib diserahkan pada DPT sesuai yang itu, menyampaikan model C pemberitahuan kepada pemilih sesuai data pemilih tetap. Itu serahkan. Caranya disampaikan tadi. Ketua menyerahkannya, atau kalau tidak bisa ketua langsung, silahkan dilegalisasikan pada hanya satu orang. Nah, tidak boleh rame-rame. Kriteria yang menerimanya? Iya, yang menerima. Pembelian. Yang pertama tentu orang yang bersangkutan. Kemudian bisa kemarin kita coba bahas, itu keluarga yang dekat di rumah yang sama tuh. Kadang anak masih bawah umur, cuma ibu yang ada. Kalau bawah umur, janganlah Pak. Kita lihatlah yang dia bisa bertanggung jawab. Yang sudah mulai besar dia kan, itu yang jelas surat ini sampai kepada bersangkutan, nanti ada buktinya. Bukti penyerahan itu ada nanti. Jangan tinggal sembarangan tadi awak sampaikan sesuatu. Itu jangan ibarat. Nak capek, kamu merasa selesai. Dah tinggallah atau titip. Nitip enggak boleh. Nitip tetangga enggak boleh. Karena apa? Karena dibolehkan ibu bawa balik pulang. Kalau enggak sampai catat. Apa alasannya enggak adanya? Pai catat. Dan mereka harus habis, enggak harus habis, enggak harus 300, enggak harus maksimal. Sesuai aturannya kalau Jawa. Kalau enggak ada, bawa balik. Catat apa alasan enggak ada. Ini enggak di rumah, ini sedang ke Padang, sedang ke luar negeri, sedang berobat rumah sakit, pokoknya enggak ada. Nah, catat sini. Ya. Kamu hari ini enggak tanya ke Padang. Ya. Apakah hari ini terundang atau enggak? Nah, iya tanya, sampai batas waktunya gitu. Bukan sekali aja, dalam batas waktu tanggal 8 sampai Sabaleh itu. Nah. Dan nanti bahkan Ibu sampai nanti batas akhirnya di tanggal 13 jam 5 sore. Nah. Iya, banyaknya nanti pudingnya yang baik. Nah. Dah tibonya kini ulang selena. Dah tibo ulang tanya dulu ya. Telepon, kamu apa lah pulang tahun? WA. Nah. Ya itulah yuk. Nah. Bare. Iya, yo ingin jadi KPPS ya kan? Itu harus jawabnya. Kan awak sendiri yang mendaftar Ibu ya. Mangga milih KPPS kerajanya, ya itu kerajanya. Kan Ibu Bapak yang milih sendiri. Kan tidak ada kami paksa, ada kan? Ada paksa, Dek. Dia masuk ala KPPS kuai. Kadang gajinya ya. Nah, dipaksa. Ibu Bapak milih sendiri. Sama dengan kami juga memilih KPPS. Nah, itu pembicaraannya ya Bapak. Dalam rentang waktu tanggal 8 sampai 11, Ibu Bapak
datangi siapa yang diamanahkan untuk memberikan pemberitahuan. Kalau tidak ada kini ulang bisa, harus sampai. Kalau betul-betul jalannya tidak ada, baru catat nanti. Jangan memprediksi pula. Oh, kok tidak di rumah ya nak kado-ado leko jangan datang misalnya kan nanti ada indikasi rupanya tibonya leko kan. Nah, indikasi nanti Bu menghilangkan hak pilih. Jangan sampai terjadi. Lah untuk pemberitahuan kayak Bapak. Lah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS mulai jam 5 tanggal 3 balik itu. Kalau tidak sampai jadi Bapak basisa 7, 8, 2 Bapak sudah mulai berikan pada kami. Berarti tanggung jawab pula yang kami lay. Jangan disimpan lo di rumah. Ada 25 kan 3 tidak di stolor kami. Tentu dalam pandangan catatan PPS semuanya terdistribusi. Rupanya Ibu simpan tidak boleh. Jangan disimpan di rumah gitu. Bapak boleh tidur enak. Tidak boleh. Harus disampaikan. Kemudian nah ini yang paling bawah. Bapak Ibu punya tugas memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus. Saya ingin dulu pengalaman. Ibu pernah enggak yang pengalaman KPS melayani yang kayak ini, yang kebutuhan khusus, pengalaman bidan dulu? Contohnya sakit atau di rumah, ke rumah sakit, ada enggak yang pengalaman? Pernah ya? Coba ceritalah setiap lo, berbagi cerita kita. Mbak, caranya Ibu melayani yang terjadi dulu tuh. Ya, silakan. Terima kasih pada materi. Ya. Ya, kalau untuk memberikan pelayanan kepada pemilih atau yang di komunitas ini, Pak. Kami duduk ya. Ya, terutama kita harus mempersiapkan apa saja yang kita bawa ke atau menemui pemilih ini. Di antaranya yang kita persiapkan untuk surat suaranya, saksi dari TPS kita, ya. pengawas, terus ada anggota yang mendampingi di rumah. Sampai di sana diberikan surat suara pada pemilih ini, coblos dan kasih cinta. Pastinya ya. Berarti Bapak waktu itu apa sakitnya waktu itu ya? Tidak bisa jalan, Pak. Jalan. Saksi kan banyak tuh. Berapa orang buat saksi? Saksi berapa orang waktu itu? Kalau di TPS waktu itu banyak. Bah caranya memilih saksi yang dibawa tuh atau orang tuh suruh suara tuh caranya? Itu sepakatnya oleh saksi, kesan disuruh untuk mendampingi dari saksi. Pengawas hadir. Iya, hadir sekali. Di rumah yang seorang Pak tuh atau ada keluarga. Ada itu. Itu berarti yang sakit ya. Yang pengalaman Ibu yang tunanetra ada? Yang buta? Ya. Ada ya? Ya, makasih ceritanya. Ya. Jadi. Petugas KPPS didampingi saksi dan pengawas mendatangi pemilih ke rumahnya. Iya. Apakah ini didasari permintaan dari keluarganya atau bagaimana? Ya. Jadi Bapak, kalau ada di DPT-nya disabilitas, itu harus dideteksi dari dini. Dari sekarang maksudnya. Dari sekarang, coba perkirakan apakah nanti dia bisa enggak hari H ke TPS atau tidak. Kalau tidak bisa, Ibu sudah bisa memulai nanti pada waktu pemberitahuan itu. Nanti suruh tunggu di situ, bagaimana Ibu nanti datang ke rumahnya. Lainnya di situ. Kalau betul tidak bisa, nggak harus menunggu, karena dia nggak mungkin lagi datang kan. Kita lagi yang jemput bola Ibu. Karena sudah kita ketahui. Nggak harus menunggu lo telepon ketua, kamari lalai. Berarti kalau telepon bagus, tapi kalau tidak ada Ibu Napa, itulah
namanya kita melayani. Berarti kita jemput bola bagi yang tidak bisa datang langsung ke TPS. Nanti akan menjadi apa ya Bapak? Kalau disabilitas itu ada 2 atau 3, berhasil Bapak. Ternyata yang disabilitas ini Ibu layani ke situ. Yang penting nanti dokumen ya kalau perlu ya. Kalau bisa nanti ada dokumennya, boleh nanti fotonya boleh, tanda Ibu datang ke sana bersama TPS itu sangat bagus sekali. Di itu tadi, itu tugas memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus. Jangan karena rasanya sulit Ibu tidak mau gitu. Jangan. Seorang kayaknya pahaya lah, kalau rumahnya jauh lah dari TPS. Ibu harus laksanakan tugas. Sementara Bapak sudah ada yang mendeteksi yang kebutuhan khusus ini di TPS-nya? Ada di mana ya? Jalan bisa. Dia jalan bisa, tapi perlu dirangkul. Jauh dari TPS. Ya. Ini termasuk sebenarnya Bapak. Pokoknya bisa memilih. Kalau nyopaya ke TPS, japui Jonda. Nggak bisa Jonda, japui Joto gitu. Itulah gambarnya. Bapak Bidan. Oh, stroke ya. Berarti stroke. Tapi mudah-mudahan sembuh dia nyawa pemilu. Nah, kemungkinan stroke-nya nggak bisa jalan. Iya, berarti nanti jalan sadar dia, sadar lagi. Baik. Ya nanti bisa dibawa aja nanti. Kalau bisa dibawa ke TPS, bisa. Kalau tidak berarti itu di rumah. Ya. Pasti. Jadi itu ya, intinya Bapak tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada pemilih yang mempunyai ini disabilitas. Yang ada ini wewenang lagi. Aman untuk disabilitas Bapak? Jangan sampai pokoknya yang disabilitas dalam DPT tidak memberikan hak suara. Kecuali lain bego ya, lah tiba ke rumah, awak ndak ingin milih adanya, itu urusan dia kan. Jangan lo dipasok bego Pak. Bego ada pemasangan di rumah dia ndak mau. Tapi dia pandai-pandai loh Pak, pandai-pandai mendeteksinya. Kita berusaha, awaknya kan memanggil. Ayo gunakan hak suara, kan itu cerita awak kan. Itu kan galih awak itu gitu. Galih KPU, galih PPK, galih PS. Ini galih apa itu? Manggalih bahwa orang datang ke TPS memilih. Makin tinggi presentasi pemilih di TPS itu, pasti makin hebat. Jangan beko DPT 300 yang milih 160-nya sih. Itu enggak kerajo kan TPS. Terlampau jauh lah. Minimal enggak standar 80%, 85%, 90 bagus. Karena KPU juga sudah memberikan itu presentasi. Lah, wewenang leh, ya deh. Dia baca cek deh nomor 1 deh. Wewenang PPS. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Ah, leh apa yang tadi ya? Mengumumkan hasil Penghitungan suara. Berarti. Nah, Bu, kau yang nomor 1 kau yang perlu nih telaan, Bu. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Ibu pernah membaca bara lembar sadonya, Bu. Pengumuman tuh. Hasil penghitungan suara tuh. Presiden tambah DPD tambah DPRI berapa? Bara lembar. Yang presiden bara lembar. Ada yang tahu? Gambaran itu nanti hasil tuh nanti C hasil presiden. Dia ada 5. Presiden, DPD, DPRI yang 5 itu. C hasilnya yang mau ditemukan mengumumkan hasil penghitungan suara itu hasil yang nanti sirekap tuh. Sirekap mana? Lah dapat info bara kadi foto sirekap. Lah ada leh. Kok yang barek, Bu? Yang bagian berbeda dengan mungkin dulu jumlah semua C itu adalah 68 Pak, lembar. Itu yang kapak tempel di dinding kok, di dinding TPS. 7 triplek. Bagian ada dinding. Itu sudah kita hitung tuh, ya. Kok yang barek gini?
Kalau di Indianya tidak tamu ya, ini kan kadang tuh hasil tuh kan? Itu nanti ibu foto lagi. Semuanya 68. Presiden 3. Nah, DPD 5. DPR itu 20 masing-masing, Pak. 20 lembar. Kolah balik kayu sirekap nanti akan diterangkan. Yang 2, yang 80. Awak sih katakan juga bulu kuda sih menengah kan? Membayangkan betapa beratnya kejabim. 68. Yang itu harus terletak rapi, bisa difoto sirekapnya, masuk nanti ke jaringannya. Itu dalam sehari targetnya harus 100%. Pertama dulu pikiran dimakai buat tempel dulu. Lihat TPS itu. Kalau naik harus beri triplek. Itu yang mungkin sampaikan tuh 7 triplek. Nanti anggarannya ada. Tidak pilih 1 buat tilo dong. Ada. Ya itu terserah lah kan. BOP kan disampaikan kemarin. Nah, kalau tidak ada, nah coba lihat bayangkan. 68 bisa tak bayang ya? Ya, itu tak bayangkan. Yang gadangnya itu tempelkan. Itu aplikasi sudah ada tuh, sudah ada. Kemarin kami latihan aplikasi rekap. Batu rasanya. Maya rekap sih kok. Rekap 1 yang mana? Nah, 68 kan di foto HP, makanya HP-nya sanca gitu. Harus jale fotonya. Nanti ya. Itu pikiran dimakan ditempel gitu lah. Kalau pemilihan pilkada para lembarnya kan hasil tuh. Yang pengalaman pemilu di Pesumale yang pakai aplikasi satu? Tidak, pengalaman. Yang pernah aplikasi. Dulu apa namanya dulu tuh? Hah? Pilwana apa? Apa nama aplikasinya? Sirekap Jo. Pilwana, bara calonnya? Pilwana KT tuh kan. Bara lembarnya hasilnya Pilwana. Pilwana yang mana? Yang baru. Yang patang. Yang pemilihan Pilwana kita nih ya. Pilkada tuh. Kalau Pilwana tahulah saya penitiannya kan. Pilwana saya wakil ketua penitiannya. Sampai nanti pelantikan Pelanaya Mendiang tuh saya penitia juga kemarin. Jadi iko yang ibu harus pikirkan sekarang. Pikian TPS, pikian Dima kadi tempel beko yang 68 kuah itu kan coba. Dalam regulasi ketua, sana ketua. Pengumuman C itu dalam aturan itu harus tertempel selama 1 minggu. Nah, itu masuk durasinya. Bah lebih kalau jangan lebih hari ini. Nah, iya, tapi inilah kita bersama 68 saya. Nah, C hasil itu ditempel semuanya, bisa difoto, masuk sirekap K68 ini. Laweh ya. Pokoknya PHP bisa kan? Kita itu yang kita latihan kemarin. Ini untuk ilmunya untuk berbagi sama kawan-kawan kan. Nah, 7 triplek. Itu lah dihitung batang tuh. 68 CHC itu kalau ibu tidak punya dinding menghabiskan 7 buah triplek. Nah, balilah beko bagi cik seorang. Ayo bara kuanya kan? CHC. Pertama yang sulit itu ibu menyiapkan dinding pengumuman. Jangan ibu pikirkan tadi di hari lo mencari triplek beko kalau yo tidak bisa do cari tripleknya di hari tanggal 3 balik. Haruslah siap. Beko tidak ada beko di hari H ibu lah pengumuman tidak ada sampai menempel bari triplek kajai. Jangan. Harus dipikirkan dari sekarang strategi bagaimana menempelkan hasil yang 68 lembar. Nah, yang sirekap memikirkan bagaimana ke-68-nya sukses fotonya, pas tempelannya, tidak salah pengisiannya gitu. Agar nanti terbaca di sirekap web PPK. Betul, Bu Midan. Lagi kata lo, insya Allah sama-sama ya, sama-sama. Kok pasukannya gak menemu nampak ya? Nah, jadi maksudnya yang untuk ditempel atau diumumkan selama lebih kurang 1 minggu di waktu. Semua C hasil itu. Semua C hasil ya. atau yang ketujuh highlight refleksnya.
C-hasil yang tertempel bukan triplek hitungannya. Pokoknya C-hasil itu dalam aturannya itu harus ditempelkan di TPS dalam kurun waktu 7 hari paling cepat. Jadi Bapak juga harus memantau. Hari pertama tertempel beko, hari kedua harus setidaknya dipantau dulu. Ini beko sebenarnya Bapak kalau lah sehari 2 hari kan lah dapat lah sudah tuh. Tapi dalam aturan harus diamankan dalam waktu yang 1 minggu tuh durasinya. Kalau lewat seminggu beko kok hilang atau terbuka silakan lah. Jadi waktu maksimalnya 1 minggu. Itu aturan sekarang. Ya, yang 68 lembar tuh. Karena nanti kan belum selesai sehari orang kan bisa balik situ. Caleg-caleg balik situ mencalek. Yang mencaleknya balik. Jadi harus tertempel di situ dengan rapi dan tidak dibuka dulu. Nah, ada sampai menempelannya di situ. Bu Bidan, ketua. Lai, cukup. Rasanya 68 cukup. Berarti nambah triplek ya. Pak Yora. Lai, di ruang mana saya itu? Bisa 68 tuh rasanya. Di mana Bu yang mungkin gak sulit Bu? Yang tidak ada dinding. Belakang Mbak kawan-kawan. Lai rasanya sampai nempel. Buti? Nih, Buti. Rumah orang? Iya. Ada masih. Iya. Apakah mulai harus di TPS di pengumuman ini ditempelkan? Wajib. Oke. Rumahnya. Pokoknya di sekitar lokasi lah biar. Pandai-pandai lah tuh. Pandai-pandai lah kan. Yang jelas masih dianggap lokasi TTS yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya. Hah? Yang punya sesudah itu terserah tuh. Iya. 1 minggu ya. Iya. Nanti kan ditempel, kenapa ibu buka lagi? Biar aja di situ. Karena nanti orang pagi udah mau lihat lagi. Rupanya beda-beda suara kan. Besok balik lagi dia lihat itu. Jadi kita berikan akses selama 1 minggu. Orang yang mempunyai kebutuhan itu untuk mengakses C-hasil ini. Ya. Hah? Iya, itulah sebenarnya kan itu kan kami menyampaikan aturan. Disitulah gunanya ibu-ibu, bapak-bapak tetap harus hati-hati. Inilah ada karatenya. Jas itulah ada karatenya dari KPU. Enggak awak mampu ya doh. Iya Pak. Pembelinya lah ada. Anggarannya BPP-nya lah ada. Sereka. Ya. Iya, ada. Nanti nanti ada aturannya. Yang Sirekap sabar dulu. Nanti akan diajarkan melalui Sifitri atau nanti kita sama-sama. Ada 2 macam. Sirekap online dan offline. Tapi yang penting intinya ya Bapak, masuknya harus online dulu. Nah, masuk pertamanya online dulu. Kalau lah masuk, lah bisa login, lah bisa itu tuh baru nanti ibu mau pilih offline atau online. Tapi kita di sini semuanya online. Karena semuanya ada sinyal gitu. Coba Bapak Ibu pilihan terus dari awal. Kalau Bapak Ibu memulai dengan sistem online, di tengah-tengah Bapak nak offline tidak bisa nih. Ya, sistem itu nantilah dijelaskan. Ya nanti direkam ya. Oke. Ya, Ibu atur siapkan bencasnya sekaliannya. Nah, seluruh perlengkapan yang mungkin mengganggu, Ibu siapkan dari sekarang. Nah, itu makanya kami Ibu mensyaratkan Ibu tuh salah satunya menanyo jenis HP ya. HP-nya harus Android, HP-nya minimal sampai giga, kolah gunanya. Kos gunanya. Agar nanti ada apa? Ya. Ya. Iya, Bu.
Ya. Misalnya pada hari H surat undangan memilih atau C6 yang telah diberikan kepada DPP sendiri yang terdapat di DPP hilang. Dia cuma membawa KTP ke TPS. Nah, karena dia telah terdaftar di DPP, apakah Pankari atau TPS 4 menulisnya dalam catatan khusus atau di mana? Karena surat undangannya hilang. Ya. Terima kasih. Untuk sementara, Buti, bagi yang hilang belum ada ketegasan jelas. Cuma ketika orang itu nanti datang, dia wajib membawa CP pemberitahuan dan KTP. Apakah nanti dia boleh memilih dengan KTP saja, dicatat di C khusus, menunggu aturan berikutnya, Buti. Nah, tidak bisa kita betulkan sekarang karena seperti itu pula kami dari KPU kan. Di kecian kok boleh ya? Kok enggak boleh ya? Nah, karena hilang. Tapi yang penting Bu, pas menyerahkan Bu, kok pemberitahuan jangan sampai hilang dah. Kadang-kadang deh. Jangan sampai hilang. Nah, jangan sampai hilang ya. Oke. Jadi, itu tadi kewenangan menempel, itu tadi gambar yang Bu dapat. Ada 68 papan atau ciri hasil yang harus nanti ditempel. Kemudian nih, karena menindaklanjuti dengan segera temuan laporan yang disampaikan oleh saksi pengawas masyarakat pada hari pemungutan suara. Kalau ada laporan masyarakat, itu Ibu Bapak tindak lanjuti. Nanti tergantung nanti apa yang dilaporannya gitu. Ya. Temuan laporan baik dari saksi, ada laporan, pengawas, Panwaslu, peserta pemilu, masyarakat pada hari pemungutan suara. Yang penting tadi kalau hal model ini dicatat di kejadian khusus. Nah, jadi yang melapor pengawas, jangan Ibu anggap remeh. Ya, itu yang penting. PKD atau nanti pengawas TPS memberikan laporan atau masukan atau nasihat, itu adalah mitra kita. Ya, pengawas TPS itu mitra Ibu Bapak, sama dengan kami PPS ada PKD-nya. PPK ada Panwascamnya, KPU ada Panwaslunya. Itu adalah mitra kita. Kita sama-sama punya kewenangan masing-masing. Kok dapat bakawan nak jenyo. Nah, bakawan jenyo, kalau dia ada nasihat, kita dengarkan. Yang tidak boleh tadi gimana nih Bapak? Jangan pula kita yang membuka aib ingin ditangkap pengawas gitu. Menyampaikan rahasia yang tidak mungkin sama dia kan. Ada yang rasanya kurang pas sama sesuatu hal, awak lo melaporkan kayaknya. Sehingga kita murah di jaraknya nanti. Dia itu anggaplah teman, biasalah teman. Dia bekerja dengan tugasnya, kita juga punya tugasnya. Dia nanti mengawasi sistemnya pengawasan melekat. Nah, jadi kalau dicaleknya buat pengawas, jangan rasa risih lah nah. Itulah karajonya gitu. Yang wajib mengawasi mereka. Kita tidak wajib diawasi. Mereka wajib mengawasi. Ya sih? Pengawas itu dia wajib mengawasi kita. Dalam pemahaman kita tidak wajib diawasi. Terserah dia mau datang pengawasan dia kan. Maka tadi kalau aturannya membuka dua ketua, lah mulai jam berapa tadi Bu? Datangnya pengawas sama saksi jam berapa? Jam 7 jam berapa? Jam berapa dibuka? Dilantik kawan-kawan. Nah, mulai disumpah teman-teman kok jam berapa? Lah jam 7. Ibu apa? Jam 7 lah Ibu. Jam 7 itulah mulai proses. Nah, setengah 7 lah. Kok dapat sudah subuh lah Ibu. Tapi Bapak yang penting Bapak makan dulu deh. Nah, makan dulu di rumah. Sarapan dulu. Alhamdulillah.